Ketika teman-teman sudah login, teman-teman nanti akan dialihkan ke laman seperti ini, yaitu di Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dunia Komputer. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas jadwal tes TKD ataupun tes kompetensi dasar dan core value akhlak BUMN untuk batch kedua tahun 2022. Nah, teman-teman langsung aja akses informasinya di laman website rekrutmen.fhcibumn.id. Teman-teman bisa scroll ke bawah. Nah, di sini ada alur pendaftaran rekrutmen dan di sini ada tanggal dan tahap-tahapnya. Di tahap 1 itu ada online registration tanggal 1 Desember sampai dengan tanggal 7 Desember 2022. Lalu di bawahnya ada pengumuman tahap 1 yaitu online registration, yaitu diumumkan bulan Desember. Dan teman-teman yang sudah mendaftar dan memilih posisi pada rekrutmen BUMN ini, teman-teman nyatakan lulus pada tahap seleksi online registration maupun seleksi administrasi. Dan setelah ini teman-teman harus mengikuti tahap 2 yaitu online test TKD ataupun akhlak dan core value BUMN. Nah, di sini untuk tahap kedua, untuk online test 1, yaitu tes kompetensi dasar dan akhlak, itu akan dimulai tanggal 21 Desember sampai dengan tanggal 28 Desember tahun 2022. Lalu nanti di pengumuman hasil ujian tahap satunya, di ujian tes kompetensi dasar dan akhlak, itu di bulan Desember, setelah selesai sesi ujian tahap 1. Lalu untuk tahap ketiga, itu ada online test tahap kedua, yaitu tes bahasa Inggris. Nantinya akan dimulai tanggal 8 Januari sampai dengan 10 Januari tahun 2023. Dan pengumuman hasilnya itu di bulan Januari. Biasanya itu kelang 3 hari sampai dengan seminggu baru dapat pengumuman untuk hasil ujiannya. Di tahap keempat itu ada TKB, ya, wawancara dan MCU. TKB ini tes kemampuan bidang. Lalu wawancara dan MCU. MCU ini medical check up untuk kesehatan. Dimulai tanggal 20 Januari sampai dengan tanggal 28 Januari tahun 2023. Dan nantinya akan diumumkan juga hasilnya di bulan Januari. Dan kemungkinan jarak waktu pengumumannya itu minimal 3 hari sampai dengan seminggu. Lalu yang terakhir itu ada inaugurasi. Nah, inaugurasi ini seperti pelatihan maupun bimbingan. Dan mungkin akan direkap bersama bela negara yang akan dimulai tanggal 31 Januari tahun 2023. Dan semua pengumuman ujian dari tahap 1, 2, 3, dan tahap final itu akan diinformasikan melalui laman website ini di akun teman-teman masing-masing. Dan juga akan diinformasikan melalui email. Nah, di sini saya contohkan salah satu informasi pengumuman pada tahap tes online registration ataupun administrasi, dan selanjutnya akan mengikuti tes kemampuan dasar dan akhlak, yaitu informasinya seperti ini. Nah, nantinya teman-teman akan mendapatkan informasi seperti ini. Kemungkinan informasi ini akan diberikan berdasarkan sebelum tanggal 21 Desember. Karena nantinya akan ada sesi trial test, ya, uji coba ujian, ya, atau di dalamnya nanti akan banyak settingan seperti pengaktifan kamera dan lain-lain, ya, sebagai prosedur tahap ujiannya. Nah, kemungkinan karena nanti ujian tesnya tanggal 21 Desember dimulai, ya, online tesnya, kemungkinan informasi ini akan diberikan paling tidak tanggal 9 maupun tanggal 10, ya. Karena dia akan ada banyak sesi, ya, terutama di trial test. Bisa jadi saya berada di sesi pertama dan yang lain ada di sesi kedua. Di sini akan ada diberikan jadwal tanggalnya, tanggal berapa, lalu batch-nya ataupun waktu untuk trial testnya, lebih kurang dia ada 45 menit. Lalu akan diberikan username dan password. Dan di sampingnya ada akan diberikan jadwal online test. Biasanya dari trial test dan online test itu berjarak lebih kurang 3 hari atau 4 hari. Nah, di sini kebetulan saya jarak dari trial test ke online testnya itu ada 4 hari. Dan di sini dimulai tanggal 15. Kemungkinan nantinya ketika teman-teman kemungkinan di periode ini, di batch kedua ini, informasi ini juga akan diberikan kemungkinan tanggal 15 ataupun tanggal 10 nanti. Karena dia akan ada trial test dulu baru online test. Dan di sini jadwal online testnya itu tanggal 21 Desember tahun 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember. Setelah semua peserta mengikuti trial test, barulah peserta harus mengikuti online testnya. Dan di sini ada juga pertanyaan di channel YouTube saya, apakah teman-teman bisa tidak mengikuti trial test?
Jawabannya bisa, ya boleh tidak mengikuti real test dan boleh langsung ikut online test. Hanya saja teman-teman harus bisa standby-kan laptop teman-teman agar berfungsi dengan baik saat nantinya melaksanakan ujian. Karena di tahap-tahap real test itu hanya mengkonfigurasi bahwasannya perangkat yang teman-teman gunakan itu berjalan dengan baik. Dan direkomendasikan teman-teman menggunakan satu perangkat saja, tidak boleh mengganti perangkat lain. Ketika real test maupun online test, teman-teman harus menggunakan satu perangkat, tidak boleh menggunakan dua perangkat lain. Karena ketika teman-teman melakukan real test dan aman-aman saja, termasuk dalam konfigurasi kamera maupun JavaScript, takutnya ketika teman-teman ganti perangkat, teman-teman akan ada kendala seperti pengaktifan kamera pada saat online test. Karena pengaktifan kamera itu sangat penting pada saat ujian ini. Fungsi dari pengaktifan kamera itu ialah supaya peserta dapat diawasi langsung oleh panitia melalui fungsi pengaktifan kamera di laman websitenya. Nah, inilah contoh dari informasi untuk mengikuti ujian real test dan TKD maupun core value BUMN. Setelah ini, teman-teman bisa memulai trial test berdasarkan jadwal yang sudah ditentukan, dan menu mulai trial test ini akan aktif jika berada di tanggal dan jadwal yang ditentukan. Seperti ini ya, ini contohnya saya sudah di tanggal 15 bulan 5, dan sudah di waktu jam 8 sampai 8.45, saya bisa langsung klik mulai trial test, dan setelah diklik mulai trial test, teman-teman akan dialihkan di phase registration ataupun konfigurasi tahap pertama. Phase registration ini teman-teman harus mengaktifkan kamera teman-teman supaya teman-teman dapat mengetahui bahwasannya fungsi dari kamera laptop teman-teman itu berfungsi dengan baik. Nah, di sini teman-teman harus klik menu Allow untuk mengaktifkan kameranya, dan tentunya supaya pop-up ataupun notifikasi seperti ini muncul, JavaScript teman-teman harus berfungsi dengan baik di aplikasi browsernya. Nah, untuk aplikasi browsernya, saya rekomendasikan menggunakan aplikasi Google Chrome. Dan pastikan aplikasi Google Chrome tersebut harus ada di updatean terakhir, ataupun di versi terbaru. Nah, kalau sudah teman-teman klik menu Allow, teman-teman nantinya akan dialihkan seperti ini. Teman-teman harus melihat dulu apakah wajah teman-teman muncul di layar, seperti ini ya. Kalau sudah muncul, teman-teman bisa klik mulai foto, dan nanti teman-teman akan berada di sesi pemotretan. Nanti akan wajah teman-teman akan difoto sebagai verifikasi bahwasannya kamera teman-teman berfungsi dengan baik. Setelah diklik mulai foto, nanti teman-teman akan dialihkan ke laman seperti ini di section exam ataupun di sesi login untuk CBT-nya ataupun untuk online testnya dan trial testnya. Dan sebelum teman-teman melakukan login, teman-teman harus melihat dulu apakah wajah teman-teman benar-benar masih tertampil di layar laptop ini. Contohnya seperti ini ya. Ini wajah saya masih tertampil, dan setelah tampil seperti ini, artinya kamera teman-teman berfungsi dengan baik, dan teman-teman bisa langsung login menggunakan username dan password yang diberikan oleh panitia seperti ini. Teman-teman bisa langsung klik menu copy ya. Teman-teman copy username dan passwordnya, lalu teman-teman input di sini ya, input username dan password. Setelah itu, teman-teman tinggal klik menu login. Di sini juga ada peringatan. Disarankan untuk tidak membuka halaman lain pada browser demi kelancaran online test Anda. Nah, teman-teman tidak boleh membuka halaman lain ya, selain halaman rekrutmen BUMN maupun online testnya. Ini wajib teman-teman lakukan, karena nanti ya, teman-teman membuka halaman lain takutnya mengganggu aktivitas saat teman-teman ujian nanti. Ketika teman-teman sudah login, teman-teman nanti akan dialihkan ke halaman seperti ini, yaitu di soalnya ya, di soal real testnya. Di sini terdapat 5 soal real test sebagai soal contoh. Teman-teman bisa menjawabnya dengan bebas, dan di sini ada juga alokasi waktu. Nah, di sini real testnya itu waktunya 10 menit ya. Jika waktunya masih tersisa, tidak menjadi masalah. Yang penting teman-teman sudah mengerti bagaimana tahap dan prosedur dari ujian online test nanti. Sebagai contoh, melalui real test. Dan nanti saat ujian, teman-teman akan diberikan 2 sesi ujian. Ya, yang pertama kemungkinan sesi ujian akhlak ataupun core value itu ada 54 soal dengan durasi waktu 30 menit. Berdasarkan pengalaman yang saya lalui kemarin ya, core value itu ada 54 soal dan durasi waktunya 30 menit. Dan pastikan teman-teman sudah menyelesaikan semua soalnya sebelum waktunya habis. Dan setelah menyelesaikan soal tersebut, teman-teman akan dialihkan ke sesi ujian kedua, yaitu TKD ataupun tes kompetensi dasar. Dan soalnya ada 100 soal. Dan nantinya jumlah ataupun nomor-nomor soalnya akan ada di posisi seperti ini. Jika core value ada 54 soal, ya ada nomor 1 sampai 54. Dan jika TKD ada 100 soal
dan nomor 1 sampai 100. Dan alokasi waktu untuk TKD itu ialah 60 menit. Dan pastikan teman-teman sudah menyelesaikan soalnya sebelum waktunya habis. Dan jangan panik ketika teman-teman sedang mengerjakan soal, ya. Namun waktunya sudah habis dan terdapat soal yang tersisa, sehingga teman-teman tidak sempat klik menu selesai tes. Ya, itu jangan panik karena secara otomatis soalnya akan tersimpan ke sistem. Jadi berapa banyak soal yang teman-teman jawab, itulah yang akan tersimpan di sistem. Dan juga ketika teman-teman sudah menyelesaikan semua soal, namun waktunya masih tersisa lebih kurang 10 menit, teman-teman dapat kembali lagi ke soal sebelumnya untuk memperbaiki jawaban yang teman-teman rasa masih ragu. Jadi teman-teman bisa kembali lagi ke soalnya untuk memeriksa dan memperbaikinya jika waktunya masih ada. Dan jika sudah selesai, teman-teman dapat klik menu selesai dan hasilnya akan seperti ini. Nah, di sini akan ada informasi berapa banyak soal yang sudah teman-teman berhasil jawab dan berapa banyak sisa soal yang belum teman-teman jawab. Setelah itu teman-teman dapat klik menu selesai tes untuk menyelesaikan semua jawaban yang sudah teman-teman kerjakan. Dan setelah itu teman-teman sudah dinyatakan selesai mengerjakan online test TKD dan core value BPN. Dan nantinya informasi berikutnya untuk pengumuman seleksi ujian tes 1 yaitu online test TKD dan core value BUMN itu akan ada 3 hari setelah ujian online tesnya. Paling cepat 3 hari, ya paling lama 1 minggu untuk informasi pengumumannya. Apakah teman-teman lulus di TKD dan core value BUMN? Oke, sampai di sini semoga paham. Sampai bertemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.